Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Omudi Channel dimanapun kalian berada. Sehat-sehat ya, bahagia tanpa batas, dan jangan lupa bersyukur. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, harta kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah, yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang teman-teman cintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit cerita tentang narik rezeki tanpa batas, tanpa hambatan. Jadi tanpa batas itu berarti banyak banget bisa, dan tanpa hambatan berarti lancar banget ya. Tapi sebelum itu saya minta tolong sama teman-teman untuk biar berkembangnya channel ini, mohon di subscribe dulu yang belum subscribe. Setelah itu silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar biar jutaan orang tuh mengaminkan. Contoh, mau sambil dengerin video ini, mau pengen punya mobil nih teman-teman, doain saya pengen punya mobil, amin amin, jutaan orang. Motor, rumah, atau utang cepet lunas, sebut aja nggak apa-apa, nggak usah malu kan, pada nggak kenal juga. Tapi dengan diaminkan jutaan orang, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan. Mau nggak? Kalau mau silahkan. Sekarang tulis doa terbaiknya. Setelah tulis doa terbaiknya, teman-teman tekan tombol jempol ke atas ya, like-nya. Terus tombol loncengnya juga jangan lupa biar dapat notifikasi kalau ada video saya terbaru. Follow Instagram saya juga. Teman-teman ngebahas tentang narik rezeki tanpa batas sama nggak ada hambatan. Jadi gini teman-teman. Kadang-kadang kita bertanya ya, kok rezeki saya itu beda sama orang lain, ya kan gitu. Ya takarannya kan berbeda-beda. Allah kan ngasih rezeki itu sama makhluknya semua sama sebetulnya, cuman kita yang menakarnya dan masuk ke depan kita itu berbeda-beda. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 10 juta, kan beda-beda. Itu takarannya berbeda-beda karena kita yang ngaturnya. Ngaturnya apa? Ya dengan kesalahan kita mungkin, dengan kapasitas diri kita mungkin yang belum pantas untuk mendapatkan angka-angka tersebut gitu. Contoh begini teman-teman, di saat kita melihat orang lain dengan rezeki kekayaan yang berlimpah ruah, kita kadang-kadang ger-geran ya, wah kok dia begini, nyalain Tuhan, nyalain Allah, nyalain orang lain. Nggak gitu juga. Kita harusnya lebih mawas diri, introspeksi diri. Apa sih penyebabnya? Biasanya yang seperti ini timbulnya bukan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang yang sangat-sangat terlihat itu apa? Yang tapi terlihat tapi kita nggak mau lihat gitu. Ya dosa itu menutupi rezeki yang harusnya besar kepada kita. Allah tuh ngasih rezeki semua sama. Cuman kenapa kecil ke kita? Karena dosa kita mungkin banyak banget, bukan mungkin ya, saya aja banyak banget kan gitu kurang lebih. Nah di situ kita harus lebih maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan beribadah, mohon ampunan Allah, beribadah, mohon ampunan Allah, seperti itu aja. Nah, ya tadi saya bilang menarik rezeki tanpa batas dan tanpa hambatan tuh begini. Sadar nggak sadar, kita itu frekuensinya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengennya uang banyak, kita pengennya rezekinya melimpah ruah, hartanya berlimpah ruah. Cuman frekuensi dalam kehidupan kita tidak disamaratakan, tidak disejajarkan dengan frekuensi kekayaan, dengan frekuensi uang. Nah begini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kaya itu kan pemahamannya berbeda-beda antara saya dan teman-teman semua. Untuk mengungkapkan, untuk memahami kaya itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman bilang kaya itu dengan penghasilan 10 miliar, 20 miliar gitu, dengan memiliki mobil mewah merek apa, rumah apa. Nah, mungkin beda dengan saya, dan beda bukan dengan yang lainnya juga gitu kan. Silakan deh, bab pemahaman kaya itu silakan diartikan masing-masing. Tentunya saya dan teman-teman berbeda pemahaman kayanya. Nah, kenapa saya bilang frekuensinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Intinya dengan kekayaan uang, harta. Ya gimana kita mau dapat uang banyak gitu, dapat uang yang masuk banyak ke dalam hidup kita, frekuensi aja berbeda. Frekuensi uang itu kan frekuensinya tenang, dia bahagia, suka sama orang-orang yang fokus, suka sama orang-orang yang bersyukur, suka sama orang-orang yang suka berderma, bersedekah,
sama orang-orang yang baik, dalam artian baik itu ya gitu-gitulah. Kadang orang baik sama orang jahat banyakan mana duitnya. Tentunya yang halal, yang berkah ya, jangan bilangnya wah itu kan banyak duit tapi hidupnya berkah nggak, halal nggak, kan gitu. Kita carinya yang halal, yang berkah ya. Nah, gimana caranya bebas hambatan biar rezekinya, uangnya itu masuknya ngalirnya banyak banget. Satu, mohon ampunan kepada Allah, perbaiki ibadah kita, sholat kita, pokoknya perbaiki deh semuanya dari wudhunya, terus perbaiki sholatnya, yang jarang-jarang sholat yuk sholat lah, daripada disolatin dengan sholat. Karena kita kan nggak tahu wafat kita kapan. Wafat itu kan nggak nunggu kita sholat dulu. Intinya teman-teman yuk, bukan saya mau menggurui atau mengajarkan, enggak, saya bukan ustadz apalagi kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Yuk perbaiki sholatnya dari mulai wudhunya, baru sholatnya pahami bacaannya, artinya seperti apa. Setelah itu yuk jangan ngeluh deh sekarang. Apapun kondisinya, kalau kita ngeluh itu frekuensinya jauh dari uang. Karena uang itu nggak suka sama frekuensi orang-orang yang suka ngeluh. Apapun kondisinya, utangnya banyak kayak begini-begini. Dengan cara ini nih teman-teman, dengan cara ini kalau dilakukan secara baik, dengan cara ini kalau dilakukan secara baik dan benar, utang berapapun pasti lunas. Ya pun langsung lunas atau dicicil, minimal mengurangi. Uang pasti datang bertubi-tubi ngejar-ngejar teman-teman semua dengan cara ini, asal benar ngelakuinnya ya. Jangan ngeluh, lebih baik bersyukur. Kata Allah begini, kurang lebih seperti ini teman-teman yang pernah saya pelajari. Dan saya imani ini, kalau kita bersyukur, nanti Allah tambahin nikmatnya. Nah, gitu kan. Daripada ngeluh nggak ada gunanya. Kita ngeluh utang juga nggak beres kan. Kita ngeluh, ya emang ada yang mau bayarin, malah orang sebel kan ngelihat kita ngeluh terus kan. Kurang lebih seperti itu. Lebih baik diem aja, bersyukur. Syukuri apa yang sudah Allah titipkan sampai saat ini. Hidup kita, walaupun sakit-sakitan, ya syukurin. Walaupun pekerjaan kita belum, penghasilan belum stabil, syukurin. Tempat tinggal, rumah, walaupun kontrak, syukurin. Apapun yang ada saat ini Allah titipkan kepada kita, syukuri aja daripada ngeluh. Nah itu nanti frekuensinya sama dengan frekuensi uang. Nanti ada aja rezeki yang masuk, beneran deh. Minimal kalau ada rezeki masuk kan bisa bayar utang kan. Ya pun nggak bisa nutup utang yang lunasin, ya minimal mengurangi kan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama jangan ngeluh, yang kedua nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Lebih baik apa? Lebih baik fokus. Fokusnya apa? Fokus sama pasrah kepada Allah, mohon ampunan Allah. Udah fokusnya ibadah aja, udah fokus ibadah aja, fokus ibadah, fokus pekerjaan, fokus berumah tangga, gitu aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was, santai aja. Karena kan semua sudah dituliskan sama Allah. Kalau sudah dituliskan sama Allah, digariskan sama Allah, ya ngapain lagi, kita nggak bisa nentang kan. Ini kan sudah, semuanya sudah Allah yang buat, itu skenario Allah. Ngapain juga sampai kita hapus ucak-ucak juga nggak bisa kan. Udah nerima aja, ya udah terima yang ikhlas, yang ridho kan. Nggak boleh marah-marah, ada yang jengkel, dongkol, ngomongin orang kayak gitu-gitu, ngurusin hidup orang, nggak boleh tuh. Nggak boleh marah-marah, kesel, pokoknya gitu-gitu nggak boleh tuh. Itu frekuensinya jauh sama frekuensi uang. Cobain deh, nggak percaya cobain aja. Bersyukur, bahagia aja. Jadi harus bahagia, nggak boleh marah-marah. Bahagia, jadi bersyukur, fokus, tenang, jangan was-was, jangan khawatir, tenang, bahagia. Itu deh. Udah santai aja kan, tenang aja, karena semua hidup ini kan udah diurus, sudah diatur sama Allah. Ngapain juga kita nggak tenang, tenang aja. Uang ada apa-apa kerjaan atau apapun juga ditagih utang ya nggak mungkin langsung dihukum mati kan. Enggak lah, semua ada prosesnya. Kalau bersungguh-sungguh pasti Allah tolong. Kalau yang bersungguh-sungguh, kalau nggak bersungguh-sungguh kan Allah maha tahu. Bohongin saya juga nggak masalah. Teman-teman mau bohong diri sendiri juga nggak masalah kan, Allah maha tahu. Makanya jujur, jalanin. Pokoknya frekuensinya kita kan banyak utang itu kan begini-begini jadi nggak tenang gini. Iya saya tahu, ya paksain sekarang untuk bahagia, untuk bersyukur, untuk tenang, nggak usah cemas, nggak usah khawatir ya. Udah gitu aja. Sambil nonton video ini jangan lupa tulis di kolom komentar doa terbaik ya, biar diaminkan oleh jutaan orang. Subscribe dulu, tulis, tombol like, lonceng, follow Instagram. Itu aja kan gampang, nggak ribet ya. Yuk sekarang mulai kita bersyukur, setiap pagi bangun pagi bersyukur, mau tidur bersyukur. Udah bersyukur daripada ngeluh, apapun kondisinya bersyukur dan bisa manfaat buat orang lain. Yang kedua, apa? Bahagia, paksain bahagia. Jadi bahagia dulu nanti kaya, jangan kaya dulu nanti bahagia.
Paksain bahagia, udah deh bahagia. Kan masih dikasih hidup juga harus bahagia dong. Kita berarti dikasih kesempatan untuk ibadah, untuk memperbaiki diri, untuk mohon ampunan kepada Allah, kan seperti itu. Terus apa lagi? Gak boleh cemas, gak boleh marah, ya bahagialah. Gak boleh gerusak-gerusuk, yang tenang, santai gitu aja. Santai karena kita udah meyakini bahwa ini semua sudah diatur sama Allah. Yang intinya sih ikhlas, udah ikhlasin aja. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi kepada hidup hamba ya Allah, bukan kehendak hamba yang terjadi kepada hidup hamba. Jadi biarkan aja, biar Allah yang berkehendak dalam hidup kita, bukan kita. Kehendak kita bukan, itu semua kehendak Allah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya mohon maaf, saya bukan menggurui, cuma ngobrol-ngobrol doang ya ini mah. Ya, ya mungkin belum sholat kan, dengan kondisi seperti ini kan jadi sholat, jadi zikir, baca Quran, itu kan disyukurin ya, daripada kita ke yang negatif dalam tanda kutip gitu ya. Kita kan masih bisa bermanfaat buat diri sendiri, manfaat buat orang lain kan gitu kurang lebih. Yuk yang belum memperbaiki diri, yang tadinya belum baik jadi baik, yang baik tambah baik kan gitu. Ya nggak boleh marah-marah lagi, sekarang nggak boleh ngeluh. Ya bahagia aja, enjoy, bahagia yang tenang, bersyukur, udah gitu aja. Dekah tuh udah. Nanti Allah kasih rezeki uang yang banyak, bisa beresin hutang-hutangnya, minimal mengurangi kalau nggak lunas. Itu aja kurang lebih ya. Ya yang mau nyobain aja. Ini nggak ada salahnya dicobain. Coba pagi-pagi bersyukur, bahagia, senyum-senyum aja, jangan senyum-senyum di depan orang ya. Senyum-senyum, bahagia, seneng banget nih dikasih kehidupan lagi sama Allah. Udah seneng. Dia mau tidur juga gitu. Bahagia, nggak usah marah-marah. Kalau di kelas saya ajarin tuh kalau marah, cara marah yang narik duit gitu. Gimana caranya marah tapi narik uang, ngeyel tapi narik uang gitu, ada caranya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ada salah-salah kata mohon saya dimaafkan. Saya bukan ustadz apalagi kiai, saya hanya orang biasa, saya hanya teman kalian. Om Budi punya cerita ya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.